Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga Anda mendapatkan apa yang Anda cari. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang lumayan bagus. Ini mengenai konsep waktu terhadap uang ya. Jadi dua sisi antara pandangannya konvensional dan syariah. Kita mulai dulu pertama dengan time value of money ya, adanya konsep ya waktu terhadap uang gitu di dalam konvensional. Jadi kita pahami bahwa di dalam konvensional itu uang yang saat ini itu lebih memiliki nilai daripada uang yang di masa yang akan datang dengan nominal yang sama. Contoh, ketika Anda memiliki uang 100.000 pada hari ini, Anda bisa beli katakan nasi bungkus 10, tetapi nanti 5 atau 4 tahun ke depan Anda tidak lagi bisa mendapatkan 5 bungkus nasi dengan uang yang 100.000. Ini adalah konsep uang di dalam konvensional ya. Nah, tapi untuk jelasnya ya, kita bisa perhatikan video berikut ini bagaimana penjelasan konsep time value of money. Time value of money adalah konsep bahwa uang saat ini lebih bernilai dari uang dengan nominal sama yang didapat pada waktu yang akan datang. Karena inflasi, satu lembar uang Rp100.000 saat ini lebih punya daya beli dari satu lembar uang Rp100.000 di masa datang. Sebaliknya, jika diinvestasikan untuk mendapat bunga atau imbal hasil, satu lembar uang Rp100.000 akan tumbuh di masa datang. Misalnya, Anda mendapat bonus sebesar Rp13 juta. Perusahaan Anda memberikan dua pilihan. Bisa mengambil bonusnya sekarang atau 1 tahun lagi. Anda pun mulai berhitung. Jika bonusnya diambil sekarang, Anda dapat menginvestasikannya dalam produk investasi dengan imbal hasil 9% per tahun atau membeli emas batangan 25 gram. Jika Anda harus menunggu 1 tahun lagi, Anda tidak bisa menikmati uang atau imbal hasil dari investasinya. Anda hanya menerima Rp13 juta yang nilainya sudah menurun. Misalnya, jika dibelikan emas, tidak cukup untuk membeli yang seberat 25 gram. Jadi Anda akhirnya memutuskan untuk mengambil bonusnya sekarang. Dan setelah setahun diinvestasikan, uangnya tumbuh menjadi Rp14.170.000. Maka dengan potensi imbal hasil atau bunga yang Anda dapatkan atau sebaliknya, melemahnya daya beli dengan nilai uang yang sama seiring berjalannya waktu. Jadi memang benar, waktu adalah uang. Nah, tadi yang sudah kita lihat itu adalah konsep uang terhadap waktu melalui sisi ekonomi konvensional. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana Islam ya membuat konsep uang terhadap waktu, ada atau tidak gitu kan pertanyaannya. Nah, di dalam ekonomi syariah tidak dikenal time value of money. Yang ada di dalam Islam itu adalah economic value of time. Jadi nilai ekonomi dari waktu ya, dilihat dari waktu. Jadi maksudnya adalah karena tadi secara konvensional itu uang itu diukur dengan waktu, tetapi di sini yang diukur itu adalah nilai daripada ekonomi itu gitu, bukan waktunya, nilainya gitu. Jadi sehingga nilai yang sekarang itu berpotensi sama dengan nilai ekonomi yang di masa yang akan datang gitu, karena ini adalah berdasarkan tingkat ekonomi tersebut. Nah, maka dalam Islam ini tidak ada konsep time value of money, itu tidak ada. Yang ada itu adalah economic value of time gitu. Jadi nilai ekonomi itu dihitung berdasarkan waktu yang ada itu. Nah, untuk memperhal hal tersebut, mari kita lihat perbedaan kedua hal tersebut. Nah, terutama kita akan lihat khususnya itu mengenai economic value of time. Seperti kita ketahui dalam konsep Islam itu tidak ada time value of money, tetapi yang ada itu adalah nilai ekonomi terhadap waktu. Nah, kita contohkan saja dalam memperhitungkan nisbah bagi hasil di bank syariah, return on capital itu diperhitungkan ya, sangat diperhitungkan. Nah, tetapi return on capital tidak sama dengan return on money gitu. Kalau return on money itu tadi sama dengan time period of money gitu. Nah, mengapa demikian? Karena return on capital itu bergantung kepada jenis bisnis yang dijalankan dan berkaitan dengan sektor realnya.
Sedangkan return on money berkaitan dengan tingkat suku bunga. Nah, di sini titik intinya ya. Jadi pemisah yang paling berat antara ekonomi konvensional dengan syariah itu di konsep waktu tadi, yaitu di situ. Return on capital tergantung kepada jenis yang dijalankan, jenis bisnis yang dijalankan gitu. Nah, tetapi kalau tadi konvensional dia berdasarkan kepada tingkat suku bunga atau interest rate gitu ya. Nah, ini membedakannya ya, membedakan. Sebenarnya banyak perbedaan yang lain, namun kita tidak bisa bahas satu persatu sangat panjang. Mungkin satu kesempatan lain kita akan membahas kelanjutan dari para topik ini. Oke? Sampai di situ, terima kasih. Sampai ketemu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.